Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak sekalian? Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dengan Ustadz Mukid untuk melanjutkan pembelajaran Al-Islam pada hari ini, yaitu pelajaran aspek akidah akhlak, ya, aspek akidah akhlak. Tapi sebelumnya anak sekalian, kabar baik semuanya, alhamdulillah sehat, ya. Jaga kesehatan di rumah masing-masing, istirahatnya cukup, ya, berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi, ya. Baik anak sekalian, silakan anak-anak untuk mempersiapkan diri tentang materi pembelajaran pada kesempatan ini. Silakan anak-anak dibuka buku paketnya pada halaman 158, halaman 158. Dipersiapkan dengan baik, kita membaca basmalah dulu sebelum kita mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, kita siapkan, Ustadz akan share screen materi pembelajaran pada kesempatan ini. Baik, sekarang kita mulai. Berikut ini anak sekalian, pembelajaran kita, yaitu pelajaran ke-7 tentang sifat Allah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu kita penting mempelajari tentang sifat-sifat Allah ini? Tidak lain adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah, maka akan memberikan manfaat kepada kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal Allah, maka kita akan semakin mencintai Allah, semakin taat beribadah kepada Allah, dan juga semakin kuat untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga surat Al-Jum'ah ayat 6-8, ya, ayat 6-8. Bagaimana akibat orang-orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang zalim. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Berikutnya adalah sifat-sifat Allah. Yang pertama yang akan kita pelajari ini adalah sifat Al-Ghafur. Apa itu Ustaz? Al-Ghafur artinya, Al-Ghafur adalah artinya yang maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Allah itu mengampuni dosa-dosa hambanya, walaupun dosa-dosa hambanya itu sepenuh langit dan bumi, ya. Allah akan mengampuni apabila hamba-hambanya itu mohon ampun. Sebagaimana contoh taubatnya seorang pembunuh 100 orang ini, pada akhirnya, ya, anak-anak bisa baca dalam halaman 159 sampai 161, ya, itu menceritakan bagaimana orang yang sudah berbuat dosa, ya, dengan membunuh 99 orang itu ingin bertaubat, tetapi orang yang ditanya, seorang mikrob itu menyebutkan bahwa bagimu tidak bisa diampuni oleh Allah, maka dibunuh juga sekalian
orang yang ke-100 ini lengkap sudah, karena 99 tambah 1 orang, maka dengan begitu tidak putus asa untuk mencari tahu kepada orang ya yang alim, siapa yang bisa memberi jalan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketemulah orang yang pembunuh 100 orang ini, ditunjukkan supaya pergi ke suatu tempat ya yang di sana banyak orang yang baik, banyak orang yang alim. Di tengah perjalanan sebelum sampai di tempat tujuan, ternyata orang tersebut telah meninggal dunia. Ya, diukur dengan jarak yang ditempuh dengan tujuan yang sudah agak dekat, lebih banyak ya, lebih banyak perjalanannya dia tidak tempuh. Kemudian disitulah Allah memberikan ya, masuk ke dalam surga karena telah bertekad dan lebih banyak langkahnya yang sudah ditempuh, maka Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut. Ini adalah kisah sebagaimana anak bisa baca halaman 159 sampai 161 di buku paketnya ini. Kemudian anak sekalian, yang kedua adalah al-qohar. Al-qohar itu apa artinya? Al-qohar adalah kejadian seperti kejadian bencana yang disebabkan oleh satu akibat perbuatan manusia ya, karena ulah salah manusia ya, yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka itu menyebabkan terjadi bencana. Yang kedua, bencana itu memang semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah bisa melaksanakan, memaksakan ya kehendaknya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian anak sekalian, di dalam surat Az-Zumar ya, surat ke-39 ayat 53 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini. Jadi anak sekalian, karena Allah maha pengampun dan maha penyayang, maka apabila sudah terlanjur berbuat dosa, maka janganlah segan-segan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, dasar penjelasan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 18 ya, surat Al-An'am ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang berkuasa atas kalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui ya, dengan mempunyai sifat Al-Qahar itu Allah berkehendak menjadikan sesuatu terjadi atau tidak adalah semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah itu maha memaksa, maha perkasa dari sifat Allah yang Al-Qahar tadi. Baik anak sekalian, kita lanjutkan sifat-sifat Allah yang berikutnya adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya yang maha pemberi rezeki ya, yang maha pemberi rezeki. Kepada siapa rezeki itu diberikan? Kepada hamba-hambanya ya. Allah menjamin ya semua rezeki kepada makhluknya ini, baik yang kecil maupun yang besar ya, baik yang melata di bumi berjalan ya dengan kaki dua atau kaki
tempat dan lain sebagainya. Dialah Allah yang melampangkan dan juga menyempitkan rezeki kepada hambanya. Siapa-siapa yang sudah dilapangkan rezekinya, tidak akan ada yang dapat menghalanginya, dan siapa-siapa yang Allah sempitkan rezekinya, tidak ada yang dapat melapangkannya. Berlaku hukum sebab akibat. Baik yang rajin dan malas itu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Yang rajin mendapatkan hasil sesuai dengan kerajinannya, yang malas juga tidak akan mendapatkan apa-apa karena mereka tidak mau berusaha keras. Yang keempat, Ar-Rahman. Sifat Allah Ar-Rahman ini artinya adalah Maha Pengasih. Ya, Allah ya Subhanahu wa ta'ala memberikan keindahan alam ini untuk siapa? Untuk manusia. Maka kita diberi ketika bangun tidur sampai tidur kembali, bentuk rahmat Allah adalah semua yang kita terima. Ya, bisa berupa kesehatan, berupa kebahagiaan hidup sehari-hari dan lain-lain, dan juga mendapatkan kepintaran, kecerdasan, kesempatan dan sebagainya. Itu adalah merupakan semata-mata pemberian ya, atas kasih sayang Allah pada kita semuanya. Baik, di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Kullun fi kitabim. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz. Jadi dengan rezeki yang Allah berikan ya bagi semua ya, baik yang berupa binatang maupun berupa makhluk seperti manusia seperti kita ini, adalah sumber rezeki yang tidak lain berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan anak sekalian yang Asmaul Husna yang pertama ya, yang pertama ini kita akan mempelajari tentang Al-Mumit, artinya adalah yang maha mematikan. Mumit adalah yang maha mematikan. Setiap yang bernyawa pasti mati ya, setiap yang bernyawa pasti mati, baik diharap maupun tidak diharap. Kalau sudah waktunya, bisa jadi masih muda, bisa jadi sudah tua, dan sebagainya. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya adalah yang maha hidup, yang memberi kehidupan. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyembuhkan orang yang sakit ya, dan juga Allah memberikan kematian kepada seseorang walaupun tidak didahului dengan sakit, tapi sebelumnya sehat walafiat. Ternyata kalau sudah waktunya datang kematian, maka matilah orang tersebut ya. Penjelasan dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ya, surat ke-62 ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau kita sudah
menghadap kepada Allah itu apa perbuatan yang kecil maupun yang besar yang kita pernah lakukan di dunia ini, semuanya dicatat ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan disiarkan ulang ya, besok akan diberitahukan ya, kita ini atas perbuatan-perbuatan kita ini ya. Kemudian dalam surat Toha ya, surat ke-20 ayat 111 ya, ayat ke-20 111, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang maha hidup, kekal, lagi senantiasa mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Nah, sebagai orang yang mengimani akan asmaul Allah, asmaul husna al-hayyu ini, maka kita harus dapat memberikan kehidupan di muka bumi ini, merawat hewan, merawat tumbuh-tumbuhan yang dengan baik di sekitar rumah kita, termasuk juga itu meneladani dari al-hayyu ya. Bercita-citalah menjadi dokter yang berusaha membantu memberikan kesembuhan kepada sama makhluk, sama manusia, memberi makan fakir miskin yang sedang kelaparan, termasuk juga meneladani dari sifat al-hayyu, asmaul husna al-hayyu. Tetapi sebaliknya, berburu hewan hanya untuk kesenangan, merusak ekosistem sungai dengan membuang sampah sembarangan adalah sikap yang bertolak belakang dengan adanya asma Allah al-hayyu ini. Ya, itulah sekalian yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya, dengan mempelajari sifat-sifat Allah, mempelajari sifat asma-asma Allah ini, kita semuanya dapat mengambil hikmah dan dapat meningkatkan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nak, selamat belajar dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa pada pertemuan pelajaran yang akan datang. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.